Sahabat, siapa di antara kamu yang pernah merasa terjebak dalam pikiran yang tak kunjung berhenti? Mencoba untuk memprediksi atau memahami segala kemungkinan dan memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. Itulah yang disebut dengan overthinking atau berpikir yang berlebihan. Banyak ahli setuju bahwa overthinking cenderung negatif, dapat memiliki dampak negatif terhadap diri seseorang. Tapi tunggu dulu, apakah benar overthinking selalu negatif? Ataukah kita telah memandangnya dari sisi yang salah? Saya punya kabar baik. Menurut pengalaman saya, overthinking bisa juga menjadi positif dan menjadi kunci sukses kita. Penasaran kan? Ikuti terus ya, karena kita akan kupas tuntas di video ini. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita samakan dulu persepsi mengenai apa itu overthinking. Overthinking adalah kecenderungan seseorang untuk terlalu memikirkan atau menganalisa sesuatu secara berlebihan. Orang yang mengalami overthinking cenderung terjebak dalam siklus pemikiran yang terus-menerus, mencoba untuk memprediksi atau memahami segala kemungkinan dan memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. Overthinking dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam membuat keputusan, mengevaluasi hubungan interpersonal, atau memikirkan tentang masa depan. Meskipun pemikiran kritis dan perencanaan yang cermat penting dalam banyak konteks, overthinking dapat menjadi masalah ketika itu menghambat kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan. Sekarang, coba kita lihat beberapa gejala overthinking. Gejala pertama, pemikiran berulang-ulang tentang hal yang sama tanpa mendapatkan solusi. Gejala kedua, kesulitan menghentikan berpikir terus-menerus tentang suatu hal. Gejala ketiga yang cukup parah adalah merasa cemas atau khawatir tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Gejala selanjutnya adalah kehilangan konsentrasi atau fokus karena terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan. Kemudian, pergeseran perhatian dari hal-hal yang nyata dan penting kepada hal yang remeh dan tidak penting. Tapi, seperti yang saya katakan di awal, ternyata overthinking tidak selalu negatif loh. Dalam beberapa konteks tertentu, kecenderungan untuk memikirkan suatu hal secara mendalam atau analitis dapat memberikan beberapa manfaat. Coba kita lihat beberapa keadaan di mana overthinking dapat memiliki aspek positif, antara lain: pertama, untuk pemecahan masalah yang kompleks. Untuk penyelesaian masalah yang kompleks dan rumit atau pengambilan keputusan strategis, overthinking dapat membantu seseorang mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Yang kedua, untuk kebutuhan perencanaan yang matang. Dalam perencanaan proyek atau strategi jangka panjang, kemampuan untuk memikirkan secara rinci dan mempertimbangkan berbagai skenario dapat membantu mencegah potensi masalah di masa depan. Selanjutnya adalah untuk pengembangan kreativitas. Dalam konteks kreativitas, overthinking dapat membantu seseorang menjelajahi ide-ide baru, melihat hubungan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, dan menciptakan solusi yang inovatif. Kemudian selanjutnya adalah untuk refleksi dan pemahaman diri. Dalam konteks pengembangan diri dan pemahaman diri, merenung secara mendalam tentang pikiran dan perasaan dapat membantu seseorang mengenal diri sendiri lebih baik. Meskipun overthinking dapat memiliki aspek positif dalam konteks tertentu, tetap penting untuk bisa membedakan antara pemikiran mendalam yang produktif dengan kecenderungan untuk terjebak dalam siklus pemikiran yang negatif dan merugikan. Jadi sahabat, sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola overthinking itu agar bisa menjadi hal yang positif buat kita. Sekarang bayangkan, bagaimana hidup kita bisa berubah ketika kita menggali potensi positif dari overthinking dan menggunakan itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Baik, sekarang bagaimana cara mengelola overthinking dan menjadikannya sahabat kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan? Ayo kita bahas langkah-langkah praktisnya. Langkah pertama, identifikasi pola overthinking. Amati pola-pola pikiran berlebihan yang sering muncul. Apakah ada tema atau situasi tertentu yang memicu overthinking? Memahami pola ini adalah langkah pertama untuk bisa mengelolanya.
Langkah yang kedua, tetapkan batas waktu untuk pemikiran. Tentukan waktu khusus dalam sehari untuk merenung atau memikirkan suatu masalah. Setelah waktu tersebut berakhir, berusahalah untuk mengalihkan perhatian kamu kepada hal-hal lain. Hal ini bisa membantu mencegah terjebak dalam siklus pemikiran yang tak berujung. Langkah yang ketiga, fokus pada tindakan konkret. Prioritaskan tindakan nyata daripada terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan. Identifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan kamu. Langkah selanjutnya adalah latih kebiasaan berpikir positif. Alihkan fokus dari pemikiran negatif ke pemikiran positif. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Pertimbangkan kemungkinan positif dan rencanakan cara untuk mencapainya. Langkah selanjutnya adalah tanyakan pertanyaan positif. Saat merasa terjebak dalam overthinking, tanyakan diri kamu pertanyaan-pertanyaan positif seperti apa yang saya bisa pelajari dari situasi ini? Atau bagaimana saya dapat memandang ini dari sudut pandang yang lebih optimis? Langkah yang keenam, terima keterbatasan dan ketidakpastian. Terima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat diatasi atau dikontrol. Penerimaan terhadap keterbatasan dan ketidakpastian dapat membantu mengurangi overthinking yang tidak produktif. Langkah selanjutnya, langkah ketujuh, jadikan overthinking sebagai sumber pemahaman diri. Gunakan overthinking sebagai kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri. Tanyakan pada diri kamu apa yang mendorong pemikiran berlebihan dan apa yang dapat dipelajari dari situasi tersebut. Jadi sahabat, kesimpulannya, overthinking bisa menjadi alat yang berguna dalam beberapa konteks. Tetapi, harus diarahkan dengan bijak, agar tidak menghambat perkembangan kita. Tapi ingatlah sahabat, mengelola overthinking untuk membuatnya lebih positif adalah suatu proses yang memerlukan latihan dan kesabaran. Dengan konsistensi dan kesadaran diri, kamu dapat memanfaatkan overthinking menjadi alat yang mendukung perkembangan pribadi dan pencapaian tujuan. Ayo sahabat, jangan biarkan overthinking menghambat impian dan kebahagiaan kita. Mari kita ubah cara kita memandangnya. Jadikan overthinking sebagai sahabat dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Ayo, berani ambil langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Saya tahu kamu bisa melakukannya. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.